Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi mengenai credit risk. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota tim kami. Yang pertama ada Agung Laksana Purnama, ada Jonathan Adrian, Ningrum Mauris, saya sendiri Sekina Gulir Kanusa, dan yang terakhir ada Violina. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa sih definisi dari risiko kredit itu sendiri. Jadi risiko kredit itu atau dikenal sebagai risiko gagal bayar adalah potensi ketika seorang peminjam atau debitur akan gagal memenuhi kewajiban keuangan mereka. Maksudnya di sini kayak mereka nggak bisa membayar pinjaman atau utang itu sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. Nah, ini adalah risiko mendasar dalam pemberian pinjaman dan investasi, dan ini bisa menyebabkan kerugian keuangan bagi kreditor atau investor ketika peminjam atau debitur itu tidak mampu melakukan pembayaran tepat waktu atau sepenuhnya. Maka dari itu, tujuannya ada risiko kredit ini supaya pemberi pinjaman dan investor itu bisa menilai risiko kredit untuk menentukan kemungkinan gagal bayar tersebut dan dapat menggunakan peringkat kredit, analisis keuangan, atau alat-alat lainnya untuk membuat keputusan. Risiko ini terbagi menjadi beberapa jenis dengan karakter yang berbeda-beda. Yang pertama dari risk atau risiko murni. Nah, risiko murni ini sifatnya itu pasti. Artinya kalau misalkan risiko murni ini terjadi, maka kita akan mengalami kerugian. Dan sebaliknya, jika risiko itu tidak terjadi, maka kita tidak akan mengalami kerugian atau kita akan mengalami keuntungan gitu ya. Contohnya apa? Contohnya kebakaran, banjir, perampokan, gempa bumi, gunung meletus, kecelakaan, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan kita nggak mengalami risiko ini, otomatis kita akan nyaman-nyaman saja gitu. Yang kedua ada spekulatif risk atau risiko spekulatif. Nah, ini ada 3 kemungkinan, yaitu keuntungan, kerugian, dan juga titik impas gitu. Contohnya kondisi dimana kita tidak terjadi keuntungan atau kerugian, yaitu mendapatkan undian berhadiah gitu. Kalau kita mendapatkan undian berhadiah, otomatis kita akan mendapatkan keuntungan. Tapi kalau misalkan kita tidak mendapatkan undian berhadiah, ya kita juga nggak rugi gitu loh. Yang ketiga ada particular risk atau risiko khusus. Nah, risiko khusus ini bersumber dari kegiatan individu kita. Jadi dampaknya ini masih bisa diperkirakan atau diantisipasi karena awalnya ini bersifat dengan lokal. Contohnya adalah ledakan turbin, kecelakaan kapal, atau mungkin tabrakan gitu. Nah, gimana sih cara kita mengatasi risiko khusus ini? Ya, kita contohnya misalkan tabrakan ya, kita harus memiliki asuransi gitu. Supaya apa? Supaya memberikan jaminan atau proteksi kalau misalkan kita terjadi tabrakan tersebut. Kemudian yang keempat ada fundamental risk atau risiko fundamental. Nah, risiko fundamental ini berasal dari lingkungan sekitar atau alam yang bisa menimbulkan dampak cukup besar. Karena manusia ini pasti nggak mampu mengendalikannya gitu. Misalkan apa ya? Gempa bumi, longsor, tsunami, angin topan, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan peristiwa itu melanda wilayah yang luas, maka risiko fundamental ini akan semakin besar. Oke, jadi sebelumnya kita sudah membahas apa yang dimaksud dengan credit risk dan juga contoh-contohnya. Nah, berikutnya saya akan membahas type of treatment dari credit risk. Yang pertama itu ada credit scoring. Jadi model penilaian kredit ini menggunakan analisis statistik untuk menilai risiko kredit individu atau bisnis. Nah, model ini tuh menetapkan skor kredit berdasarkan riwayat kredit peminjam yang membantu pemberi pinjaman membuat keputusan pinjaman yang lebih konsisten dan juga objektif. Lalu selanjutnya ada risk-based pricing. Jadi si pemberi pinjaman ini seringkali membebankan suku bunga atau biaya yang lebih tinggi kepada peminjam dengan persepsi resiko kredit yang lebih tinggi. Hal ini bisa mengkompensasi peningkatan resiko gagal bayar. Selanjutnya ada kolateral. Jadi si pemberi pinjaman ini tuh mungkin mengharuskan peminjam untuk memberikan jaminan seperti real estate atau aset berharga untuk mengamankan pinjamannya. Lalu selanjutnya ada loan covenant. Jadi si pemberi pinjaman ini bisa memasukkan perjanjian pinjaman yang mengharuskan si peminjam itu untuk
memenuhi kondisi keuangan dan metrik kinerja tertentu. Lalu selanjutnya ada kredit limit, di mana si pemberi pinjaman ini menetapkan batas kredit bagi peminjam berdasarkan kelayakan kredit dan juga kemampuan keuangan mereka. Hal ini bisa membantu mengendalikan exposure terhadap peminjam yang berisiko. Lalu selanjutnya ada loan structuring, di mana penataan pinjaman yang tepat, termasuk syarat dan ketentuan, suku bunga, dan juga jadwal pembayaran, bisa membantu mengurangi risiko kredit. Misalnya, hipotek dengan suku bunga yang dapat disesuaikan mungkin memiliki lebih banyak risiko daripada hipotek dengan suku bunga yang tetap. Lalu selanjutnya ada loan insurance, di mana si pemberi pinjaman ini dapat membeli asuransi kredit untuk melindungi terhadap kerugian kreditnya. Jadi asuransi ini bisa membayar jika peminjam itu gagal membayar pinjamannya. Lalu yang terakhir ada credit monitoring, di mana si pemberi pinjaman ini dan lembaga keuangan sering kali memantau profil kredit peminjamnya sepanjang masa pinjaman. Jadi jika kelayakan kredit peminjamnya semakin memburuk, pemberi pinjaman dapat mengambil tindakan yang tepat, seperti meminta jaminan tambahan atau mengubah persyaratan pinjaman. Setelah ini akan ada pembahasan study case yang akan dibahas dengan Jonathan dan Maurice. Di sini kita akan membahas tentang kasus risk credit atau resiko kredit. Bank A memberikan pinjaman KPR kepada nasabah. Pada kasus ini ada resiko bahwa sebagian atau seluruh nasabahnya gagal membayar kewajibannya baik pokok maupun bunga KPR-nya. A. Resiko kredit muncul dari kemungkinan bahwa pinjaman yang diberikan oleh bank atau obligasi yang dibeli oleh bank tidak dibayarkan kembali. B. Resiko kredit meluas mencakup non-performance dari suatu counterparty seperti gagal membayar suatu kontrak derivatif. C. Untuk kebanyakan bank, resiko kredit merupakan resiko terbesar yang dihadapinya. Biasanya margin yang dikenakan pada pinjaman kecil dengan total pinjaman sehingga kerugian dari resiko kredit ini dapat menguras modal bank dengan cepat. Metode mengelola resiko kredit. Bank menggunakan berbagai teknik dan kebijakan yang berbeda untuk mengelola resiko kredit dalam upaya meminimalkan kemungkinan atau konsekuensi kehilangan kredit. Ini dikenal sebagai mitigasi resiko kredit. Yang pertama, grading models. Bank dapat membuat grading models yang rinci untuk kredit yang digunakan untuk menentukan kemungkinan terjadinya gagal bayar atau default dan menetapkan besarnya probabilitas gagal bayar tersebut. Dikenalkan dengan istilah probability of default. Hal ini dapat digunakan bank untuk memastikan pinjaman yang diberikan tidak terkonsentrasi pada kualitas pinjaman yang rendah dengan angka probabilitas gagal bayar yang tinggi. Contoh dari a single factor grading model. Bank A memberikan KPR kepada nasabah untuk mengurangi risiko kredit. Bank membuat grading model sederhana. Pada kasus ini, Bank A menggolongkan pinjaman berdasarkan besarnya persentase pinjaman terhadap nilai properti dari debitur. Bank kemudian menghitung probabilitas setiap kelompok pinjaman yang menyebabkan kerugian dan menyesuaikan kebijakan penetapan pricing dari pinjaman untuk memastikan portofolio pinjaman sudah sesuai dengan tipe pinjaman. Bank memperkirakan kerugian potensial dari pinjaman yang diberikan sebesar 50% dan nilai properti akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan pinjaman rasio 100%. Bank dapat menyesuaikan kembali pricing dari pinjaman untuk mengoptimalkan hasil terhadap risiko pengembaliannya. Yang kedua, loan portfolio management. Bank dapat mengukur portofolio pinjaman untuk memastikan bahwa pinjaman tersebut tidak terkonsentrasi pada industri tertentu atau kawasan geografis tertentu. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa portofolio kredit terdiversifikasi secara baik, yang artinya risiko sistemik terjadi gagal bayar adalah rendah. Untuk analisis terhadap risiko konsentrasi kredit ini dikenal dengan cohort analysis dan dapat diaplikasikan untuk pinjaman korporasi dan perorangan. Yang ketiga, securitization. Salah satu teknik yang digunakan oleh bank untuk membatasi kerugian akibat goncangan ekonomi adalah dengan cara menjadikan sebagian portofolio kreditnya menjadi suatu paket yang dapat dijual sebagai surat berharga atau securities kepada investor. Proses ini disebut securitization. Sekuritisasi dilakukan terhadap exposure kredit yang mempunyai resiko tinggi atau yang memiliki konsentrasi resiko yang tinggi pada sektor tertentu. Nah, dengan cara ini, bank dapat menggunakan dana yang diperoleh dari penjualan aset tersebut
dan menginvestasikannya dalam bentuk aset lain yang resikonya rendah. Baik, perkenalkan nama saya Negro Mauri. Saya akan melanjutkan studi kasus tentang pengelolaan kredit manajemen yang telah dijelaskan oleh Jonathan. Nah, di sini untuk yang selanjutnya, cara mitigasi atau penanganannya adalah dengan cara kolateral. Di sini kolateral ini merupakan salah satu bentuk agunan yang didefinisikan sebagai aset yang dijanjikan oleh debitur sebagai jaminan terhadap pinjaman atau kredit lainnya yang dapat disita apabila terjadi gagal bayar atau default. Kolateral mempunyai peran penting dalam kebijakan kredit suatu bank. Kolateral dapat berbentuk berbagai jenis mulai dari yang paling jelas yaitu uang maupun yang paling banyak digunakan untuk menjadikan agunan yaitu properti. Nah, kemudian adalah yang paling penting bagi bank memastikan kolateral yang dapat mengurangi risiko kredit pada debitur gagal bayar. Banyak bentuk kolateral yang spesifik terhadap bisnis yang dilakukan. Kemudian jika suatu usaha terbukti tidak menguntungkan, maka aset yang dijaminkan oleh peminjam mungkin juga memiliki nilai yang rendah. Nah, jadi bank harus memastikan bahwa suatu pinjaman akan tetap mempunyai nilai yang tinggi bila terjadi gagal bayar ataupun default. Kemudian untuk selanjutnya ada cash flow monitoring. Jadi banyak bank yang menderita kerugian akibat kredit macet mendapatkan penunjuk bahwa respon yang cepat terhadap situasi memburuk kualitas kredit hanya dapat mengurangi kerugian yang lebih besar. Kemudian bank berusaha menurunkan risiko kredit dengan cara membatasi besarnya exposure atau dikenal sebagai exposure at default atau EAD. Kemudian, yang B memastikan bahwa debitur memiliki respon yang tanggap terhadap perubahan keadaan. Banyak produk kredit yang memberikan perhatian khusus kepada cash flow dari perusahaan atau individu yang tercermin pada rekening banknya. Jadi ini berupa pemantauan dari rekening bank masing-masing individu ataupun perusahaan sebagai seorang debitur. Kemudian ada recovery management. Ini apa sih? Jadi banyak bank yang menerapkan bahwa suatu pengelolaan yang efisien terhadap yang default ataupun gagal bayar dapat memberikan tingkat pengembalian atau recovery rate yang tinggi. Karena itulah bank membentuk unit khusus untuk menangani recovery ini yang sebagian besar penting dalam proses manajemen risiko kredit. Yang kedua adalah loss given default atau LGD yang menunjukkan estimasi kerugian akibat debitur yang gagal bayar. Penetapan dari LGD ini dan pengelolaan yang mempunyai peranan besar dalam penggunaan metode internal rating based approaches untuk menghitung modal minimum dari komponen risiko kredit. Kemudian yang terakhir dari recovery management adalah nilai LGD dalam metode Advanced ARB approachment secara langsung dihitung oleh bank. Jadi itulah tiga lanjutan dari masing-masing metode penanganan risk kredit dari bank yang memiliki jumlah gagal bayar oleh pelanggannya atau nasabah atau debiturnya.